Hai. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila yang beranggotakan Saya Nur Hatifah dengan NIM 2302095060. Perkenalkan nama saya Arisna dengan NIM 2302095050. Dan saya Fajri Miraj dengan NIM 2302095058. Dalam video dokumenter ini, kita akan melakukan perjalanan dalam esensi sistem pemerintahan, menjelajahi bagaimana suatu negara diatur dan dijalankan. Nah, kita akan melihat bagaimana kekuasaan dipisahkan, bagaimana hukum dibuat, dan bagaimana keputusan diambil dalam suatu negara. Dengan cerita yang menarik dan wawasan yang mendalam, video dokumenter ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik apa itu sistem pemerintahan dan mengapa itu penting bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Mari kita mulai perjalanan kita menyusuri jalan negara. Kita akan memulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan seperti pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan berbeda-beda di berbagai negara dan bagaimana sistem tersebut berkembang seiring waktu. Sistem pemerintahan adalah struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam suatu negara. Prinsip dasar sistem pemerintahan meliputi 1. Kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. 2. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 3. Keadilan dan keseimbangan. Sistem yang adil dan seimbang menghormati hak-hak individu dan kelompok. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah bertanggung jawab pada rakyat dan proses pengambilan keputusan terbuka. 5. Kepatuhan pada konstitusi. Pemerintah mengikuti konstitusi sebagai landasan hukum yang melindungi hak-hak warga negara. 6. Perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar individu dilindungi seperti kebebasan berpendapat dan perlakuan yang adil. 7. Kesetaraan dan keadilan sosial. Pemerintah memastikan akses yang sama terhadap kesempatan dan manfaat sosial dan ekonomi. 8. Efisiensi dan efektivitas. Pemerintahan yang efisien dalam menyediakan layanan publik dan mencapai tujuan dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana partisipasi politik dan bagaimana pemilihan umum menjadi inti dari sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi politik dan pemilihan umum menjadi pilar utama dalam fondasi sistem pemerintahan demokrasi, membangun jembatan yang menghubungkan kehendak rakyat dengan kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi sejati, kekuasaan berasal dari rakyat, dan partisipasi politik adalah cara utama di mana rakyat mengartikulasikan kehendak dan aspirasi mereka. Nah, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk aktivitas, dari memberikan suara dalam pemilihan umum hingga melakukan protes atau demonstrasi. Ini adalah ekspresi dari hak asasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, memberikan pandangan mereka tentang bagaimana pemerintahan harus dijalankan, dan mempengaruhi pembuatan keputusan. Pemilihan umum adalah sarana yang paling jelas dan langsung di mana rakyat mengekspresikan kehendak mereka. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin mereka, mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Pemilihan umum juga memungkinkan rakyat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan menentukan arah kebijakan yang diinginkan.
Intinya, partisipasi politik dan pemilihan umum adalah manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi. Mereka memastikan bahwa pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyatnya, menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang efektif sebagai pijakan utama. Dengan demikian, partisipasi politik dan pemilihan umum bukan hanya menjadi hak, tetapi juga menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara dalam memastikan keberlangsungan dan kesehatan demokrasi. Nah, tidak hanya itu, kita juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan dan kritik terhadap sistem pemerintahan dan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, stabilitas, dan keadilan dalam sistem tersebut. Mengeksplorasi tantangan dan kritik terhadap sistem pemerintahan adalah langkah paling penting dalam memperbaiki dan memperkuat fondasi pemerintahan yang ada. Meskipun sistem pemerintahan mungkin dirancang dengan prinsip-prinsip yang kuat, namun tidak luput dari berbagai tantangan dan kritik yang dapat mengganggu kinerja dan legitimasi pemerintahan. Salah satu tantangan utama adalah korupsi. Korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan dengan merusak kepercayaan publik dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan serius bagi sistem pemerintahan. Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan ketegangan sosial, ketidakpuasan, dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Pemerintahan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang berpihak pada pembangunan inklusif dan pemerataan distribusi kekayaan. Tantangan lainnya termasuk kurangnya akuntabilitas pemerintah, ketidakmampuan dalam menghadapi masalah-masalah baru seperti perubahan iklim dan teknologi, serta polarisasi politik yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Kritik terhadap sistem pemerintah juga penting dalam mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang baik. Dengan mengakui tantangan dan kritik secara terbuka, pemerintah dapat membangun sistem yang lebih responsif, inklusif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.